Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Putra putriku kelas 9 MTSN Miftahul Falah yang selalu kami sayangi dan selalu saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tauhid, di mana tauhid itu adalah suatu ilmu yang wajib dipelajari bagi semua orang Islam. Kenapa? Karena semua orang Islam, baik itu laki-laki atau perempuan, semuanya diwajibkan untuk mengenali Tuhannya. Nah, bagaimana cara untuk mengenali Tuhannya? Yaitu dengan cara mengetahui sifat-sifatnya. Adapun sifat-sifat wajibnya Allah yang wajib diketahui bagi semua orang Islam ada 20 sifat. Sifat mukhalnya 20 sifat, kemudian sifat jaiznya 1. Ditambah lagi dengan sifat wajib Rasul 4. Sifat wajib Rasul 4 ditambah sifat mukhalnya 4 ditambah sifat jaiznya 1. Apabila dijumlah semuanya ada 50 yang disebut dengan aqaid seket dalam istilah tauhid. Aqaid seket. Jadi aqaid seket itu terdiri dari sifat wajibnya Allah 20, sifat mukhalnya Allah 20, sifat jaiznya Allah 1, kemudian ditambah sifat wajibnya Rasul 4, sifat mukhalnya Rasul 4, dan sifat jaiz Rasul 1. Pas 50 sifat. Ke-50 sifat tersebut wajib diketahui semua orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Wajib. Kemudian kita masuk ke sifat wajib yang pertama. Sifat wajibnya Allah yang pertama adalah sifat wujud. Artinya Allah itu pasti ada. Pasti ada. Buktinya apa? Buktinya adanya alam semesta ini. Jadi wujudnya alam semesta ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Adanya alam semesta ini pasti ada yang mewujudkan. Pasti. Yang mewujudkan siapa? Allah Ta'ala. Adapun sifat mukhalnya Allah yang pertama adalah sifat Adam. Artinya Allah mukhal, tidak ada. Allah tidak mungkin tidak ada. Karena adanya alam ini pasti ada yang mewujudkan, yaitu Allah. Berarti Allah itu wajib wujudnya. Itu sifat wajibnya Allah yang pertama. Kemudian sifat wajibnya Allah yang kedua adalah qidam. Artinya Allah itu dahulu, tapi tanpa ada permulaannya. Allah itu dahulu tapi tanpa ada permulaan. Kalau dalam istilah ngaji tauhid itu dhisik tanpa kawitan. Dhisik tapi ora ana kawitane. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ya ada yang dahulu, ada yang akhir. Sing dhisik yang dahulu itu ada permulaannya. Tapi Allah itu bersifat wajib, bersifat qidam, yang artinya dhisik tanpa kawitan. Adapun sifat mukhalnya Allah
yang kedua, yaitu Allah mohal anyar atau mohal baru. Sing jenenge anyar ya berarti asale ora ana kemudian ana, iku jenenge anyar. Asale durung wujud kemudian wujud, iku jenenge anyar. Asale durung ana omah kemudian ana omah, iku jenenge omah anyar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sifat baqa. Artinya Allah pasti kekal. Kekal tanpa ada akhirnya, langgeng tanpa pungkasan. Berarti tidak akan rusak. Allah itu tidak akan rusak, tidak akan mati, tidak akan rusak dan lain sebagainya. Artinya Allah pasti kekal. Adapun sifat mohalnya adalah fana. Artinya Allah mohal rusak. Kalau manusia semuanya pasti rusak, bukan hanya manusia, semua yang ada di alam ini pasti rusak. Kemudian sifat wajibnya Allah yang keempat adalah mukhalafatul hawadisi. Artinya Allah pasti berbeda dengan makhluk. Allah pasti berbeda dengan makhluk. Allah mempunyai sifat kasih sayang. Manusia juga sama mempunyai sifat kasih sayang. Tapi sifat kasih sayangnya Allah berbeda dengan sifat kasih sayangnya makhluk. Allah mempunyai sifat hayat, artinya hidup. Manusia juga mempunyai sifat hayat. Tapi hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya manusia. Itu artinya sifat mukhalafatul hawadisi. Allah pasti berbeda dengan makhluk. Kemudian sifat mohalnya adalah mumasalatuhu lil hawadisi. Artinya Allah mohal sama dengan makhluk. Jadi seperti tadi, Allah mempunyai sifat Rahman, sifat kasih sayang, tapi sifat rahmahnya Allah berbeda dengan sifat rahmahnya makhluk. Kemudian sifat wajibnya Allah yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri sendiri. Jadi tidak butuh pada yang lain. Artinya yaitu tidak butuh pada yang lain. Jumeneng kelawan date dhewe. Artinya tidak butuh pada yang lain. Berbeda dengan manusia. Manusia pasti butuh pada yang lain. Pasti, tidak bisa tidak. Allah tidak akan butuh pada yang lain. Selain Allah, butuh pada Allah. Adapun sifat mokhalnya adalah ikhtiyaju li ghairihi. Artinya Allah mohal butuh pada yang lain. Allah tidak mungkin butuh pada selain Allah. Karena apa? Karena Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Tapi selain Allah pasti butuh pada Allah. Sifat yang keenam adalah sifat wahdaniyat. Artinya Allah pasti satu. Tuhan itu ya pasti satu. Tidak mungkin ada Tuhan itu dua. Kenapa? Karena apabila ada Tuhan kok dua, maka pasti akan terjadi kerusakan. Misal dalam satu kelas kok ada dua ketua kelas, pasti suatu saat nanti akan terjadi gesekan-gesekan yang pada akhirnya menjadikan kelas tersebut tidak menjadi baik, tapi malah menjadi rusak. Itu baru satu kelas. Lah ini Allah ini Tuhan seluruh alam. Jadi pasti hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain, adanya hanya Allah. Adapun sifat mokhalnya adalah ta'addud, artinya Allah mohal wewilangan. Allah tidak mungkin berupa bilangan, artinya tidak mungkin 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi hanya satu. Alasannya kenapa? Karena itu tadi
Kalau Tuhan kok lebih dari satu, maka akan terjadi kerusakan di alam ini. Sing Tuhan iki kepengen ngene, sing iki kepengen ngene, akhirnya terjadi kerusakan. Tapi nyatanya di alam ini tidak terjadi kerusakan. Itu bukti kalau Allah niku hanya satu. Yang ketujuh adalah sifat kodrat, artinya Allah pasti kuasa. Mampu mewujudkan segala sesuatu yang ada di alam ini, sing asale ora ana dadine ana. Siapa yang mewujudkan? Gusti Allah. Sing saiki ana bakale ora ana. Siapa yang mentiadakan? Gusti Allah. Itu sifat kodrat. Jadi mampu mewujudkan perkara-perkara yang belum wujud, mentiadakan perkara-perkara yang wujud. Itu sifat kodrat. Adapun sifat mokhalnya adalah ajizun, artinya Allah mokhal lemah. Jadi Allah itu pasti kuasa, tidak mungkin tidak kuasa. Sifat yang kedelapan adalah sifat irodat, artinya Allah pasti berkehendak. Artinya berkehendak itu mempunyai rencana-rencana. Dan itu atas kehendak Allah sendiri. Artinya apa? Tidak atas paksaan dari yang lain. Itu sifat irodat. Kalau dalam bahasa kitabnya, Allah sakersane piyambak. Tidak ada paksaan dari yang lain. Sifat mokhalnya adalah karohah. Artinya Allah mohal kapeksa, mohal terpaksa. Tidak mungkin Allah itu dipaksa yang lain. Sifat yang kesembilan adalah sifat ilmu. Artinya Allah mesti ngudaneni. Atau dalam bahasa Indonesia, Allah pasti mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baik yang kulli ataupun yang juz'i. Allah mengetahui jumlah semut yang ada di alam ini. Saanane semut sing ning alam iki iku kabeh di persane Gusti Allah. Allah mengetahui jumlah pasir, jumlah debu yang ada di alam ini. Bayangkan, jumlah debu yang ada di alam ini diketahui oleh Allah. Allah mengetahui jumlah daun-daun yang ada di alam ini. Kita manusia, untuk mengetahui berapa jumlah daun yang ada di dalam satu pohon itu aja sudah kesulitan. Tapi Allah mengetahui jumlah daun-daun yang ada di alam ini semuanya. Itu berarti Allah bersifat ilmu, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu baik yang kulli ataupun yang juz'i. Juga mengetahui segala sesuatu baik sebelum wujud ataupun yang sudah wujud. Semuanya diketahui oleh Allah. Sing durung wujud utawa sing wujud semuanya diketahui oleh Allah. Adapun sifat mokhalnya sifat ilmu adalah sifat jahlun. Artinya Allah mohal bodoh. Tidak mungkin segala sesuatu yang ada di alam ini tidak diketahui oleh Allah. Semuanya pasti diketahui oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan. Kemudian yang ke-10 adalah sifat hayat. Artinya Allah pasti hidup. Pasti hidup. Sifat hayat ini adalah sifat yang sangat menentukan. Artinya adanya sifat hayat menjadi sebab adanya sifat ma'ani. Itu menurut akal kita, menjadi sebab adanya sifat ma'ani.
Sifat hayatnya Allah itu berbeda dengan sifat hayatnya manusia. Manusia itu hidup bergantung dengan sesuatu, yaitu nyawa. Maka ketika nyawa itu dicabut, maka manusia akan mati. Berbeda dengan sifat hayatnya Allah. Sifat hayatnya Allah itu tidak bergantung dengan sesuatu apapun. Maka dari itu Allah tidak akan pernah mati. Itu bedanya sifat hayatnya makhluk dengan sifat hayatnya Allah. Allah tidak akan mati. Kenapa? Karena sifat hayatnya Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun. Manusia pasti mati. Kenapa? Karena sifat hayatnya manusia bergantung dengan sesuatu, yaitu nyawa. Maka ketika nyawa dicabut, manusia pasti mati. Bagi contoh, Anda mempunyai HP. HP Anda itu hidup kalau memang ada baterainya. Berarti HP tersebut hidup itu bergantung dengan baterai. Ketika baterainya kok rusak atau dicabut, maka HP tersebut akan mati. Sama dengan manusia. Manusia mempunyai sifat hayat. Tetapi sifat hayatnya manusia bergantung dengan sesuatu, yaitu nyawa. Maka ketika nyawa dicabut, manusia akan mati. Berbeda dengan sifat hayatnya Allah. Sifat hayatnya Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun. Maka dari itu Allah tidak akan pernah mati. Adapun sifat mohalnya sifat hayat adalah sifat mautun, artinya Allah mohal mati. Tidak mungkin Allah kok mati. Tidak mungkin. Karena apa? Karena tadi sifat hayatnya Allah tidak bergantung dengan sesuatu. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mungkin pada pertemuan yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sifat yang ke-11, yaitu sifat sama. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.